Materi berikutnya penurunan titik beku larutan. Titik beku larutan, kita harus tahu dulu apa definisi dari titik beku. Jadi ini harus paham dulu, apa sih titik beku itu. Oke, titik beku itu adalah suhu ya. Titik beku itu adalah suhu di mana suatu cairan itu mulai membeku. Jadi suhu di mana suatu cairan itu mulai membeku. Kalau saya terangkan pakai diagram fase ya, kita akan tahu nanti terjadi penurunannya. Oke, grafiknya saya tulis seperti ini. Oke, ini tak kasih warna merah. Merah di bawahnya ini, nanti merah itu tandanya adalah sebuah larutan. Yang warna hitam itu adalah pelarutnya. Oke. Di sini nanti ada tekanan. Nah, ini tekanannya adalah saya tulis 1 atm ya. Tekanannya adalah 1 atm. Oke, tekanan. Di sini daerah padat, ini cair, yang ini gas. Kalau pelarutnya dia pakai air, masih ingat air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Saya tulis 0 derajat Celcius. Kemudian terjadi penurunan tekanan uap, delta P di sini. Untuk kembali ke tekanan 1 atm, dia harus menurunkan titik bekunya. Saya tulis min 10. Jadi nanti terjadi penurunan sebesar 10. Nah, inilah yang disebut dengan namanya delta PF. Yaitu apa? Penurunan titik beku. Kenapa? Karena ada zat pelarut yang masuk ke dalam air. Jadi nanti kesimpulannya adanya delta P yaitu penurunan tekanan uap tadi menyebabkan titik beku larutan itu lebih kecil dari titik beku pelarutnya. Sehingga nanti bisa dirumuskan dengan rumus gini, delta TF sama dengan TF-nya si pelarut dikurangi TF-nya si larutan. Oke, paham ya? Nah, saya kasih kotak merah supaya nanti lebih jelas. Misalkan pelarutnya itu pakai air, delta TF-nya jadi rumusnya apa? Air membeku pada suhu berapa tadi? 0. Berarti nanti 0 derajat Celcius dikurangi TF-nya si larutan. Berarti mencari titik beku larutan, ya, itu sama dengan ini pindah ruas, berarti 0 derajat Celcius dikurangi delta TF. Oke, jangan lupa konsepnya, berarti mencari titik beku larutannya adalah 0 dikurangi delta TF. Misalkan ada soal, penurunan titik bekunya adalah min 5. Jadi ini masuk sini min 5, min kali min berarti plus. Penurunannya adalah 5 misalkan. Berarti 0 dikurangi 5, maka titik bekunya adalah min 5. Gitu ya. Dari sini dikembangkan rumusnya, mencari delta TF itu sama dengan M dikali KF. Masih ingat M itu adalah molalitas, jadi rumusnya adalah gram terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi gram pelarut dikali KF. Yang saya tulis ini untuk larutan apa? Larutan non-elektrolit. Kayak apa aja? Gula, kemudian alkohol,
urea, ya, air murni atau Aquades. Untuk elektrolit gimana? Maka rumusnya tinggal dikali I. Berarti nanti rumusnya jadi delta TF sama dengan M kali KF kali I. Jadi kalau saya jabarkan lagi, berarti gram telarut dibagi MR dikali 1000 dibagi gram pelarut dikali KF dikali I. Ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu faktor Van Hoff. Oke, yang ini khusus untuk larutan elektrolit. Contoh larutan elektrolit itu bisa berupa apa aja? Bisa berupa asam, bisa berupa basa, bisa berupa garam. Untuk contoh dari yang non-elektrolit itu biasanya adalah gula. Gula yang sering diujikan atau dikeluarkan di soal itu adalah biasanya apa? Glukosa, kemudian sukrosa. Ini yang sering. Atau nanti urea. Atau golongan dari alkohol. Etanol, metanol gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, maka kita akan nyoba soal-soal latihan. Soal-soal latihannya. Oke. Soal latihan. Saya coba di soal SBM atau UMPTN gitu ya, supaya lebih menantang soal latihannya. Yaitu saya buatkan senam PTN. Soal senam PTN. Tahunnya 2009. Kodenya adalah 378. Kode soalnya. Oke. Contohnya gini. Diketahui KF-nya air, sudah ada yang paham mungkin ya, 1,86. Diketahui KF-nya air adalah 1,86. Titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan berapa ya? Kita buat 62 gram etilen glikol. Mungkin ada yang tahu rumusnya etilen glikol, yaitu OH di sini ya. Kemudian CH2 OH. Etilen glikol ya, etilen glikol. MR-nya ternyata adalah 62 dalam 500 gram air. Oke. Itu berapa? Adalah. Kita analisis. Diketahui KF-nya. KF-nya ada 1,86. KF itu adalah titik beku molalnya. Titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen. Ini adalah gram telarutnya. Etilen glikol. MR-nya 62 dalam 500 gram air. Ini sebagai pelarutnya. Maka dari sini kita bisa mengetahui apa aja yang ada ya. Yang pertama adalah GT, gram telarutnya, yaitu 62 gram miliknya etilen glikol. Kemudian GP-nya, gram pelarutnya, itu adalah 500 gram air. Kemudian ada tadi KF-nya. KF-nya adalah 1,86. MR-nya si etilen adalah 62. Yang diminta adalah titik beku larutannya ya. Oke. Kita masukkan rumus delta TF sama dengan M kali KF. Karena dia etilen glikol adalah non-elektrolit, maka nggak usah pakai I. Jadi hanya delta TF sama dengan M kali KF. M kita jabarin, yaitu gram telarut dibagi MR kali 1000 dibagi gram pelarut
kalikan KF-nya. Tinggal masukkan angka-angkanya, berarti gram telarutnya tadi ketemu berapa ini? 62 ya. Berarti 62 dibagi MR-nya 62 dikali berapa? 1000 dibagi gram pelarutnya 500, KF-nya adalah 1,86. Ini kita coret 1000 bagi 502, 2 kali 1,86 ketemu 3,72. Tapi bukan ini jawabannya, karena yang diminta hanya titik beku larutannya. Maka masih ingat, mencari titik beku larutan adalah mencari titik beku larutannya itu sama dengan 0, karena pakai air, berarti 0 derajat Celcius dikurangi 3,72 miliknya delta TF-nya. Berarti nanti hasilnya adalah min 3,72 derajat Celcius. Inilah jawabannya titik beku larutan air dalam radiator mobil. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Lebih menantang lagi. Saya tulis di sini ya. Sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2CO dalam kurung X gitu ya. Dilarutkan dalam 500 gram air. Dilarutkan dalam 500 gram air. Dengan KF, masih ingat kalau KF-nya air adalah 1,86. 1,86 ya. Jika titik beku senyawa ini, maksudnya larutannya ya, titik beku senyawa ini adalah min 0,93 derajat Celcius, maka hitunglah harga X. Maka harga X itu berapa? X itu berapa? Dengan AR-nya si C, berapa? 12 ya. AR-nya si H itu adalah 1, AR-nya O adalah 16. Oke. Gimana cara menjawab ini? Maka kita analisis dulu. 45 gram itu adalah terlarutnya. Ada rumus molekulnya. 500 gram itu adalah pelarutnya. Berarti ini GP, yang ini GT. Ya. Yang ini terjadi titik beku senyawa, yaitu min 0,93. Maka langkah pertama, itu cari dulu delta TF-nya. Berarti mencari delta TF-nya sama dengan TF-nya si pelarut dikurangi TF-nya si larutan. Pelarutnya adalah 0 derajat Celcius dikurangi min 0,93. Berarti ketemu berapa? 0,93. Setelah tahu delta TF-nya, maka kita lanjutkan rumus delta TF itu adalah GT dibagi MR kali 1000 dibagi GP dikali KF. Delta TF-nya ketemu dari sini yaitu 0,93. GT-nya tadi yang terlarut adalah 45, berarti tak tulis 45 dibagi MR-nya kali 1000 dibagi gramnya adalah 500 dikali KF-nya adalah 1,86. Kita coret ya. 1000 bagi 500 ketemu 2. Kemudian ini kita coret 0,93 dengan ini, berarti ketemu 2 juga. Berarti nanti tinggal 2, ini 2, ini 2, 4. Berarti MR-nya adalah 45 dikali 4. Oke, ketemu berapa? 180. Ini masih MR, yang diminta adalah rumus molekulnya. Berarti kita mainkan di sini. Rumus molekul dalam kurung sama dengan MR-nya. Berarti H2CO dalam kurung X yang kita cari ya, itu sama dengan 180. Oke. Hanya jadi 1 berarti tinggal 2, 1 kali 2 ditambah C-nya adalah
12, U-nya adalah 16, tutup kurung X sama dengan 180. 2 tambah 12 berarti berapa? 14 tambah 16 berarti 30. 30X sama dengan 180. Berarti X ketemu 6. Inilah jawabannya. Oke? Mudah kan ya? Sudah paham semua? Jangan lupa, kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share. Saya tunggu like dan subscribe-nya. Semoga sukses semua. Jangan lupa juga follow IG saya, Kim Ude, supaya mendapatkan materi untuk video ini ya. Oke, salam sukses. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.